Silakan, Frat. Oke, selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan anak-anak yang Frater kasihi. Pada malam yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali dalam acara pendalaman iman virtual yang diselenggarakan oleh Sekolah Santo Yakobus melalui akun YouTube Sekolah Santo Yakobus. Nah, kali ini kita akan kembali bersama-sama melakukan pendalaman iman dengan tema sukacita Kristiani dengan rasa humor. Cukup menarik bukan? Sangat menarik. Nah, siapakah narasumber pada hari ini? Pasti sudah penasaran kan? Kira-kira siapa narasumbernya? Bagaimana nanti penyajian saat presentasinya? Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Siska Wawa. Waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih, Frater, Bapak Ibu, Romo, dan para siswa yang terkasih. Sebelum kita mulai kegiatan pendalaman iman kita malam hari ini, mari kita mohon campur tangan Tuhan agar acara ini boleh berjalan baik dan lancar, dan kita sungguh memahami apa yang ingin disampaikan oleh Romo, juga apa yang ingin kita dalami. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita undang Roh Kudus untuk boleh hadir ikut serta dalam pertemuan ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Allah yang kami puji dan kami sembah, kami sungguh bersyukur Tuhan atas keberadaan kami pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul walaupun hanya secara virtual. Tuhan masih berikan kami kesehatan. Tuhan masih berikan kami sukacita yang sungguh luar biasa, Tuhan. Terima kasih atas keberadaan kami sepanjang hari ini. Dari pagi ketika kami bangun tidur sampai malam ini, Tuhan. Terima kasih atas rahmat yang Kau berikan kepada kami. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami berkumpul walaupun secara virtual untuk boleh mengadakan pendalaman iman. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir Tuhan, menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami boleh sungguh mengerti tentang kasih-Mu yang luar biasa, yang hari lepas hari selalu bersama kami. Tuhan, ampuni semua dosa dan kesalahan kami, segala kelemahan kami, supaya kami sungguh lebih layak lagi, boleh Engkau sebut sebagai anak-anak-Mu yang terkasih Tuhan, supaya berkat-berkat-Mu yang boleh kami terima, juga boleh kami bagikan nanti kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, malam ini telah hadir di hadapan kami seorang Romo yang akan menjadi narasumber pada pendalaman iman virtual malam ini. Berkatilah Romo Theodorus Beta OFM. Semoga apa yang beliau sampaikan sungguh-sungguh boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami selanjutnya, untuk kami boleh semakin lebih baik lagi di hadapan-Mu, juga di hadapan sesama kami. Bapa, inilah doa-doa kami, ucapan syukur kami, yang kami mohonkan kepadamu Bapa, dengan perantaran Yesus, Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami. Amin. Santo Yakobus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Siska atas doa yang sudah diberikannya. Nah, sekedar memberitahu bahwa Bu Siska ini adalah salah seorang guru di SMA Santo Yakobus. Beliau juga menjadi seorang pengajar agama Katolik di Sekolah Santo Yakobus. Nah, apakah teman-teman dan saudara-saudari sekalian sudah siap untuk mengarungi dan mendalami iman kita? Nah, pada kesempatan kali ini, tema
yang diangkat adalah sukacita Kristiani dengan rasa humor. Narasumber kita adalah Romo Theodorus Beta OFM. Kira-kira siapa ya? Nah, nanti Romo Theo akan berkenalan dari mana, kemudian sedang bertugas di mana, dan lain halnya dengan segala hal yang ada dalam diri Romo Theo. Nah, sebagai pengantar, saya akan mengantar saudara-saudari sekalian bahwa tema yang diangkat pada malam hari adalah sukacita Kristiani dengan rasa humor. Jagat maya Katolik di Nusantara belakangan ini resah dengan pro kontra pada postingan meme Yesus di salah satu akun yang bertuliskan Katolik, yang dianggap menista iman kita. Nah, aneka komentar dari Facebook, kemudian Twitter dan Instagram saling bersautan, bermunculan tak henti. Nah, mereka yang mendukung akun itu pun menganggap bahwa meme tersebut adalah humor yang dalam bentuk satir untuk mengingatkan ajaran pada esensi ajarannya. Nah, media sosial pun menjadi riuh karena seolah kelompok yang mengecam merasa bahwa mereka sedang berusaha mempertahankan kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Lalu, mana yang benar? Bagaimana sikap kita menanggapi humor tersebut? Nah, dalam dokumen Gaudete et Exsultate itu disampaikan oleh Paus Fransiskus bahwa interpretasi humor sepantasnya bisa hadir di tengah-tengah kita dalam keberagaman kita. Namun apakah humor tersebut masih relevan? Apakah humor tersebut bisa disampaikan sebagai suatu evangelisasi? Nah, maka dari itu Frater akan memulainya dengan membacakan kitab suci dari Timotius, 2 Timotius bab 2 ayat 14 sampai dengan 26. Nasihat dalam menghadapi pengajaran yang sesat. Ingatkanlah dan pesankanlah semua itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Philetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajar bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaknya meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi ramah terhadap semua orang. Itu harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan.
sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka yang bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, melalui kutipan perikop yang Frater bacakan tadi, kita menemukan adanya evangelisasi yang mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan tema sukacita Injil, mewartakan sukacita dalam semangat yang penuh cinta, penuh kesatuan, apakah masih relevan? Apakah bisa diterapkan dengan cita rasa humor, sukacita Injil di tengah-tengah hidup bermasyarakat? Maka dari itu, tidak usah berlama-lama, kita undang Romo Theo untuk memberikan dan menyampaikan pendalaman iman bersama. Begitu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Romo Theo. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Dengar ya? Oke, sip. Ya, selamat malam Bapak Ibu guru, semua staf sekolah, ada suster frater juga. Selamat malam semuanya. Saya berterima kasih boleh diajak untuk ikut pendalaman kitab suci bersama Sekolah Santo Yakobus. Nama saya Romo Theo, Theodorus Beta Herdistian. Sekarang tugas di kota Nazaret, Israel, di Nazaret sejak tahun 2019. Tapi di Israel sejak tahun 2013. Ya saya bukan orang Israel, saya orang Indonesia asli, orang Ambarawa, Jawa Tengah. Semoga malam hari ini kita bisa memetik banyak hal, terutama untuk iman kita, sesuai tadi yang didoakan oleh Ibu Siska, juga disampaikan dalam pengantar oleh Frater Andrian. Judulnya adalah Sukacita Kristiani dengan rasa humor, tapi saya ambil sukacita Kristiani aja karena saya merasa nggak terlalu lucu. Jadi, maaf ini, tunggu saya mau share screen dulu ya. Oke, saya share screen. Oke. Ya, ini judul yang diberikan panitia kepada saya, Sukacita Kristiani dengan rasa humor. Tapi saya potong jadi Sukacita Kristiani. Rasa humornya bisa, mungkin selama presentasi nanti bisa kita ambil. Yang terpenting untuk kita adalah Sukacita Kristiani. Apa itu Sukacita Kristiani? Ya, ini nanti akan saya sampaikan dalam presentasi. Ini foto gereja Kabar Sukacita, ya pas sekali. Saya diberikan tema Sukacita Kristiani, lalu tempat tugas saya di Nazaret adalah Gereja Kabar Sukacita. Kenapa namanya Gereja Kabar Sukacita? Karena di tempat ini Bunda Maria menerima kabar sukacita atau kabar gembira dari Malaikat Gabriel. Nah, ini gerejanya, tempat di mana saya bertugas. Ya, ini gereja ini terdapat di kota Nazaret, di negara Israel. Ya, sedikit penggambaran saja tempat di mana saya tinggal supaya saudara-saudari nggak membayangkan. Ini adalah peta negara Israel. Negara Israel ada di wilayah Timur Tengah. Ini laut tengah ya di sini. Maaf. Di sini laut tengah. Ini laut tengah. Lalu ini negara Israel kira-kira luasnya seperti ini.
Di sebelah selatannya adalah negara Mesir, sebelah timurnya negara Jordania, sebelah utaranya ada dua negara yaitu Libanon dan juga Syria. Nah, ini negara Israelnya di sini. Kota Nazaret ada di ini, ada biru-birunya itu kota Nazaret. Ya, selama ini kita sering mendengar ya dalam Injil nama-nama tempat di sini ya. Di bagian selatan itu padang gurun atau yang disebut wilayah Yudea. Kira-kira bawah ini ya, Yudea. Ada kota Yerusalem di sini, itu di wilayah Yudea. Lalu ada Bethlehem, tidak ada dalam tulisan. Lalu di tengah wilayah Israel itu wilayah Samaria. Dan di bagian utara itu wilayah Galilea, termasuk Nazaret ada di situ. Ada juga Danau Galilea. Nah, gereja Kabar Sukacita ada di kota Nazaret. Nah, semoga nanti penjelasan saya tidak masuk ke unsur-unsur politik ya, karena ya intinya adalah kita pendalaman kitab suci. Karena ini sesuai dengan bulan ini, bulan kitab suci. Ya, jadi semoga penggambaran-penggambaran ini menjadi bekal kita untuk memahami kitab suci. Oke, jadi dari peta ini kita bisa membayangkan ya, ini kota Nazaret, bagaimana dulu Bunda Maria juga melakukan perjalanan ke Bethlehem, ada di sebelah selatan sedikit Yerusalem di sini. Nah, itu kota Bethlehem kira-kira di situ. Jadi Bunda Maria dan juga Santo Yusuf mereka perjalanan ya dalam keadaan hamil. Bunda Maria hamil, perjalanan menuju ke Bethlehem. Juga pada waktu Yesus berumur 12 tahun, Yesus itu sekeluarga orang Yahudi semua, bapaknya Yahudi, ibunya Yahudi, Yesus juga Yahudi, mereka setiap tahun pergi ke kota Yerusalem, ada di wilayah ini. Nah, ini Yerusalem. Kira-kira jalan kaki kalau menurut Injil waktunya 3 hari perjalanan. Nah, ini hanya untuk membayangkan wilayah negara di mana tempat saya tinggal, tempat saya bertugas sekarang ini. Oke. Ya, saya mengajak saudara-saudari untuk membaca bersama Injil. Saya akan membacakan ini di tempat di dalam gereja Kabar Sukacita. Saya akan membacakan Injil di TKP. Itu istilah saya ya, Injil di TKP. Artinya apa? Peristiwa Injilnya terjadi di situ. Dan saya membaca persis di tempat di mana peristiwa itu terjadi. Ini adalah rumah Bunda Maria. Nanti akan saya jelaskan lagi ya. Kita mendengarkan sama-sama pembacaan Injil dari tempat kejadian peristiwa ini. Playnya gimana? Sebentar saya cari playnya di mana ini. Nggak mau di play ya? Oh, sudah. Saudara-saudari sekalian, saya ada di rumah Bunda Maria di gereja Kabar Sukacita Nazaret. Di tempat ini Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Saya akan membacakan Injil Lukas Malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Syukur, terpujilah Kristus. Ya, baik saudara-saudari, kita sudah mendengarkan pembacaan Injil dari tempat kejadian peristiwa di Gereja Kabar Sukacita Nazaret. Ini gerejanya dari luar, tadi kita lihat dari dalam, dari rumah Bunda Maria. Di tempat ini Bunda Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Ya, sekedar informasi saja tentang gereja ini. Gereja ini masih baru ya, dibangun tahun 1969, yang gereja kita lihat sekarang. Tahun 1969. Meskipun gerejanya masih baru, tetapi yang bagian-bagian aslinya itu dari abad-abad pertama, jadi sudah sangat tua. Gereja-gereja di Holy Land ya, sebagian besar direnovasi kira-kira tahun 1900-an, tetapi ada biasanya meninggalkan tempat-tempat asli, mungkin dari abad-abad sebelumnya atau bahkan dari abad-abad pertama. Nah, misalnya di tempat ini ada bekas rumah Bunda Maria dan masih kita bisa lihat di dalam gereja. Lalu ada bekas gereja dari tahun 500 Masehi, juga ada, itu namanya zaman Bizantin. Kemudian ada gereja dari zaman Perang Salib, kira-kira 800 tahun yang lalu, ya tahun 1200. Lalu gereja yang sekarang kita lihat ini ya. Di dalamnya ada 2 lantai. Lantai bawah terdapat di situ rumah Bunda Maria. Ya, sisa-sisa rumah Bunda Maria ketika masa kecil ya, dipercaya. Tentunya dengan penjelasan arkeologis juga, tidak sekedar dipercaya, tetapi dengan teori-teori para arkeolog bisa menemukan ya, mereka pekerjaannya bisa tahu ini batu dari tahun berapa atau ini tembok dibuat pada zaman apa, mereka bisa tahu. Lalu kemudian lantai atas itu adalah gereja juga, masih tempat misa biasa dipakai oleh umat paroki. Jadi ini adalah sebuah gereja paroki. Di lantai 2 biasa dipakai untuk misa. Di sini misa semua perayaan dalam bahasa Arab. Karena orang-orang Kristiani di Israel mereka berbahasa Arab. Ya, itu hanya sekedar informasi. Di lantai 2 juga ada banyak gambar-gambar Maria, sebagian besar dari berupa mosaik dari berbagai negara. Nanti akan saya perlihatkan foto-fotonya. Ini lantai bawah. Lantai bawah ya. Tadi saya membaca Injil di dalam rumah ini. Ini rumah Bunda Maria. Ini tempat atau unsur paling penting dari gereja ini. Gerejanya boleh baru di bagian atas-atas, tembok-tembok baru, tetapi rumah ini asli, dibiarkan seperti itu. Karena ya itu tempat yang sangat kudus, saksi bisu peristiwa Injil, karena Injil yang tadi kita dengar, yang saya bacakan, itu terjadi di tempat ini. Nah, ini ada sisa-sisa, ini gereja yang dibangun tahun 500 atau zaman Bizantin ya.
Ini sisa mosaik dari zaman itu. Jadi usianya kira-kira sudah 1.500 tahun. Lebih tua dari Borobudur. Lalu ada tiang-tiang ini dari zaman Perang Salib. Tiang-tiang ini dari zaman Perang Salib berarti usianya sudah 800 tahun. Ini tembok juga dari zaman Perang Salib. Lalu kemudian ini gereja-gereja kemudiannya tahun 1600-an dibangun. Dan kemudian gereja yang ya ini gereja ini semua ini tahun 1969. Ya hanya sekedar informasi saja. Setiap hari dirayakan perayaan Ekaristi di sini, di lantai 2 juga bisa dirayakan perayaan Ekaristi. Tempat ini dijaga oleh para Fransiskan, kami Ordo Fransiskan atau disingkat di Indonesia OFM. Kalau saudara-saudari pernah ke Panti Asuhan Vincentius, ya mereka itu sama ordonya dengan kami, Ordo Fransiskan. Dulu saya juga pernah tinggal di sana. Ya, ini gereja Annunciation atau Annunciation artinya kabar ya, mewartakan kabar. Yang dimaksud di sini adalah gereja kabar sukacita yang diterima oleh Maria melalui malaikat Gabriel. Nah, ini di bagian rumahnya tadi ya, saya close up lagi di bagian dalam rumah Bunda Maria. Ini peristiwa, ini tempat asli teman-teman, saudara-saudari sekalian. Jadi kita bisa membayangkan peristiwa Injil terjadi di sini ya. Tentunya ini sudah bukan asli rumah Maria. Yang asli rumah Maria adalah ini, kita lihat guanya di atas. Rumah zaman dahulu berupa gua-gua seperti ini ya. Mereka tinggal di dalam gua, lalu gua juga bisa jadi tempat penyimpanan makanan, bisa jadi juga tempat menaruh ternak-ternak mereka. Nah, yang asli dari rumah Bunda Maria adalah bagian-bagian atas ini. Saya sudah tunjukkan. Dari mana kita bisa tahu ini rumah Bunda Maria ya? Para arkeolog menemukan ya, ada 35 rumah di wilayah ini. 35 gua yang dipakai sebagai rumah, juga tempat penyimpanan makanan. Yang adalah kampung Nazaret yang diceritakan dalam Injil. Jadi dulunya semuanya hanya kota kecil, kampung kecil, Nazaret. Nah, kenapa para arkeolog bisa menentukan rumah ini, rumah Bunda Maria? Ya, pada zaman dahulu orang kalau menulis intensi doa, itu bukan seperti saudara-saudari sekarang kalau pergi ke gereja tulis di kertas gitu ya, berikan kertasnya ke Romo, ini minta doa. Misalnya doa untuk arwah siapa gitu, diberikan kepada Romo. Zaman dulu belum ada kertas, pulpen juga masih susah, maka orang mengukir batu. Batu diukir ya, entah dengan paku atau dengan pedang atau dengan batu yang lain juga diukir, dan tulisan-tulisan ukiran batu itulah yang ditemukan oleh para arkeolog. Di rumah ini ditemukan tulisan Salam Maria dalam bahasa Yunani dari abad pertama. Karena itu tempat ini ya bisa salah ya, tentu saja bisa salah. Tapi sudah dipercaya sejak abad pertama bahwa ini adalah rumah Bunda Maria. Kalau ini adalah rumah Bunda Maria, berarti di tempat ini juga Bunda Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel, sesuai dengan yang ditulis oleh penginjil Lukas. Di bawah altar ini altar sudah dari abad-abad kemudian tentu saja ya. Di bawah altar kita lihat, saya akan tunjukkan lagi, lebih dekat lagi. Ini ada bahasa Latin ya, yang jago di situ bahasa Latin itu Pak Denis, itu jago bahasa Latin, pasti tahu artinya. Artinya apa coba? Atau Pak Yogi? Woi, unmute. Halo, artinya apa? Ayo. Pasti tahu ini dari Sabda telah menjadi daging, Romo. Persis, nah kan masih ingat bahasa Latin ya. Ini Pak Denis ini kakak kelas saya, jadi saya tahu betul dia jago bahasa Latin. Ya, kalau dalam doa malaikat Tuhan, yang kalimat ketiga, atau dari kalimat pertama ya, Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Kalau saudara-saudari suatu ketika datang ke tempat ini, harus ditambah satu kata dalam mendoakan doa malaikat Tuhan. Juga yang kalimat ketiga dari doa malaikat Tuhan, sabda sudah menjadi daging tadi disebutkan Pak Denis.
Yaitu dalam bahasa Latin verbum caro factum est. Di tempat ini juga harus ditambahkan satu kata. Ini ada satu kata di sini. Hic. Jadi saya tambahkan di sini ya. Maaf tulisan saya jelek. Verbum caro hic factum est. Artinya apa Pak Dimas? Di sini Romo, hic artinya di sini. Tepat sekali ya. Masih jago dia. Jadi di sini kalau kita mendoakan doa malaikat Tuhan di sini ditambah kata hic atau di sini. Jadi verbum caro hic factum est, sabda di sini sudah menjadi daging ya, past tense. Sabda di sini sudah menjadi daging. Kenapa disebutkan di sini sabda sudah menjadi daging? Ya karena di tempat ini Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan ya. Bunda Maria sudah disiapkan oleh Tuhan Allah sejak dikandung oleh ibunya Santa Ana. Tetapi kemudian ketika Bunda Maria itu sudah beranjak remaja, ditanya oleh malaikat untuk diberi tugas seperti ini. Dan ketika Maria mengatakan, iya, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Mulai dengan kata itulah, maka terjadi peristiwa yang namanya inkarnasi dalam bahasa susahnya. Artinya apa? Sabda sudah menjadi daging. Sabda menjadi daging. Jadi peristiwa sabda menjadi daging itu awalnya terjadi di Nazaret, permulaannya. Di tempat di mana Bunda Maria menerima kabar gembira ini. Baru kemudian nanti Yesus lahir, bukan di Nazaret, tetapi di Bethlehem. Ya, jadi nanti kalau suatu saat teman-teman datang ke Nazaret, jangan lupa mendoakan doa malaikat Tuhan di tempat ini, ditambahkan satu kata di sini. Satu kata dalam bahasa Latin, dua kata dalam bahasa Indonesia, di sini. Di sini Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Juga kalau teman-teman mendoakan doa Salam Maria, kita ingat doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Itu bagian pertama doa Salam Maria. Juga pertama kalinya diucapkan oleh malaikat Gabriel di tempat ini kepada Maria. Bagian berikutnya itu kata-kata Elizabeth ya, sewaktu Maria mengunjungi Elizabeth. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ya, oke. Ya ini yang tadi gereja rumah Bunda Maria ada di arah sana. Ke arah sana itu rumah Bunda Maria di dalam gereja. Ini sekarang di luarnya. Nah, ini sambungan yang saya sebutkan tadi, rumah-rumah kuno di Nazaret. Ya, ada 35 gua yang ditemukan oleh para arkeolog di tempat ini. Di bawah sini juga masih ada, di sebelah sana sampai memanjang ke arah sana itu banyak ditemukan rumah-rumah kuno dari sejaman dengan Yesus. Ya, ini hanya untuk menggambarkan saja bagaimana situasi Nazaret pada zaman dahulu ya, bukan seperti kota besar yang sekarang ini, tapi hanya sebuah kampung kecil. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini sekarang saya akan menunjukkan beberapa foto dari lantai 2 gereja. Lantai 2 gereja yang biasa dipakai oleh umat paroki di sini, misa atau juga oleh para peziarah yang datang ke tempat ini. Kalau misa umat paroki dalam bahasa Arab, sementara kalau peziarah datang ke sini merayakan Ekaristi sesuai dengan bahasa ya masing-masing. Jadi kalau orang Indonesia merayakan di sini ya bahasa Indonesia, atau peziarah dari Korea ya dengan bahasa Korea. Di tempat ini banyak gambar-gambar Bunda Maria dari berbagai negara ya. Ini dari Australia, saya hanya menunjukkan beberapa saja. Mozaik, ini ya mozaik ya, kita bisa perhatikan. Mozaik itu batu-batu yang dipotong kecil-kecil, ada warnanya, lalu ditempel-tempel jadi gambar, jadi butuh ketelitian. Ada beberapa mozaik yang akan saya tunjukkan. Sebelah kiri ini dari Spanyol, dan sebelah kanan dari Amerika. Lalu ada juga ini sebelah kiri dari Hungaria, Bunda Maria dari Hungaria, sebelah kanan dari Kamerun ya, Bunda warnanya sesuai dengan warna kulit orang Kamerun. Dari negara bermacam-macam.
Nah, ini dari Jepang sebelah kiri dan sebelah kanan ini lukisan, bukan mosaik. Ini dari Vietnam. Wajah-wajahnya sesuai dengan negara masing-masing ya. Imajinasi mereka tentang Bunda Maria tentunya terkait dengan wajah-wajah yang orang-orang lokal di masing-masing negara. Ada juga patung-patungnya, ini yang sebelah kiri patung, yang sebelah kanan tentu teman-teman tahu dari negara mana. Ini dari negara Indonesia, ya, dengan baju kebaya, lalu ada rangkaian bunga mawar dan juga melati. Ini bukan dari mozaik, tapi dari keramik. Ya, itu hanya sedikit penggambaran gambar-gambar Bunda Maria, juga patung-patung Bunda Maria dari berbagai negara. Oke. Ya, kalau ini Bunda Maria dari Nazaret. Jadi Bunda Maria ada kekasannya masing-masing ya, misalnya dari Lourdes atau dari Fatima atau Bunda Maria dari Medjugorje atau Guadalupe, masing-masing punya kekasan. Kalau kekasan dari Nazaret, Bunda Marianya digambarkan wanita yang sederhana. Wanita yang ada di sini 2000 tahun yang lalu, perempuan yang sederhana ya. Ya, tidak banyak pernak-perniknya, tentunya mahkota juga sudah ditambahkan di sini. Ada juga. Ya, ini Maria dari Nazaret. Oke. Kita bisa masuk ke tadi hanya galeri foto-foto aja ya, dan juga penjelasan tentang sejarah. Sekarang saya mau masuk ke pendalaman kitab sucinya. Kita sudah membaca tadi, mendengar kisah bagaimana Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, kabar sukacita ya. Namanya kabar sukacita dalam Injil. Ada hari rayanya dalam gereja Katolik, ada hari rayanya tanggal 25 Maret. Itu hari raya Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Namanya kabar sukacita. Itu untuk kita kabar sukacita. Untuk Bunda Maria, apakah ini kabar sukacita? Tunggu dulu. Untuk Bunda Maria ya, kita lihat atau kita mendengar dari Injilnya, apa reaksi Bunda Maria? Terkejut, takut ya. Mungkin saudara-saudari, teman-teman bisa membayangkan, terutama yang cewek ya, atau mungkin ibu guru yang punya anak cewek, kira-kira ya Bunda Maria dikatakan umurnya sekitar 16-17, pokoknya masih sangat muda. Saya nggak tahu pastinya berapa ya. Bisa membayangkan kalau ada anak perempuan atau teman-teman yang masih seusia itu di rumah sendiri tiba-tiba datang malaikat. Pasti terkejut, ya takut, mungkin mau lari juga, atau malah nggak bisa bergerak. Bahasa Inggrisnya kami sosolen, kami sosolen. Bahasa Jawa, kami sosolen artinya nggak bisa bergerak gitu, karena melihat malaikat di dalam rumahnya tiba-tiba gitu. Maka ini ekspresi Bunda Maria dalam patung ini takut, antara terkejut, antara takut, atau mungkin nggak tahu apa-apa, mau bergerak gimana. Saya mau mengajak saudara-saudari ya untuk membayangkan peristiwa ini bukan sebagai sebuah dongeng yang dikarang, tetapi sungguh peristiwa yang terjadi, real. Peristiwa ini sungguh-sungguh terjadi ya. Maria juga ini seorang wanita seperti teman-teman yang usianya 16-an, 17-an. Wanita manusia biasa. Dan suatu hari dia kedatangan malaikat dan ini reaksinya, terkejut. Malaikat lalu mengatakan dalam Injil ya, jangan takut hai Maria. Kenapa dia katakan jangan takut ya? Karena memang Maria ketakutan. Maria ketakutan. Bukan hanya sampai di situ ya. Bunda Maria juga mendengar bahwa ya, pertama dia terkejut, kedua dia takut, tambah dia bingung karena mendengar kata-kata malaikat. Apa kata-kata malaikatnya? Engkau akan mengandung. Coba mungkin saya mau interaksi dengan salah satu ibu guru yang mungkin punya anak perempuan atau punya adik perempuan, silakan kalau ada salah satu ibu guru. Atau siapa yang sukarelawan.
Sukarilawati. Ada? Atau ini yang kelihatan di layar aja ya, Bu Siska inilah sekalian. Ya, Bu. Iya, Mo. Ya, Bu. Kalau misalnya katakanlah punya anak perempuan atau ada anak perempuan, Bu, Punya, tapi sudah menikah. sudah menikah ya, misalnya ya katakanlah umurnya sekitar 16-an misalnya begitu. Dan suatu ketika anak perempuan Ibu mengatakan, "Ibu, saya mengandung dari Roh Kudus." Kira-kira percaya nggak, Bu? Secara manusia ya pasti saya nggak percaya ya, Mo. Gitu ya. Ya. Atau kalau Ibu sendiri suatu ketika pas umur segitu didatengin malaikat terus tiba-tiba malaikatnya bilang engkau akan mengandung. Gitu. Reaksi Ibu gimana kira-kira? Ya ini mungkin supaya saya mau ya, mungkin sama dengan menggambarkan. Bunda Maria lah. Kaget, terkejut, takut, semuanya ada jadi satu. Ya Gitu kaget ya. iya, takut iya, ya campur baur lah semua jadi satu karena kan belum menikah, Romo. Kok dibilang sudah mengandung gitu? Persis, Bu. Persis itu yang dialami oleh Bunda Maria. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Ya. Mo. Ya, itu yang dialami oleh Bunda Maria. Dan Bunda Maria pun dalam Injil menanyakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Itu sangat logis. Ya, saya harap ini yang menonton sudah dewasa semua ya. Sudah dewasa. Oke, kalau orang belum menikah dan dia dikatakan mengandung, tentu ada beban moral dalam hati. Saya pasti nanti orang akan menilai saya ini wanita macam apa, atau saya berbuat apa kok tiba-tiba saya mengandung. Itu muncul semua dalam pikiran Bunda Maria. Saya mengajak saudara-saudari membayangkan Maria sebagai seorang manusia. Ya, jadi persis seperti jawaban Ibu tadi, Ibu Siska, ya itu juga yang dialami oleh Bunda Maria. Mungkin dia bingung juga ya bagaimana harus nantinya mengatakan kepada orang tuanya. Dia tambah bingung lagi, Bunda Maria dikatakan ya, saudarimu itu Elizabeth juga sedang mengandung. Elizabeth usianya 90. Nah, tentu kalau dari segi ilmu biologi ya sudah mengalami menopause, sudah tidak mungkin lagi mengandung. Tetapi malaikat bilang, itu saudarimu Elizabeth juga sedang mengandung. Nah, Maria tuh, ini benar nggak nih malaikat nih? Pasti ini jangan-jangan hoax. Jangan-jangan ya bukan berita yang benar. Semua kebingungan itu ya. Tambah satu lagi ya, kita sudah mendengar dalam Injil, Maria itu sudah bertunangan dengan seorang laki-laki. Nah ini, bukan yang ini ya, yang ini maksudnya. Ini namanya Santo Yusuf. Santo Yusuf. Nah, Santo Yusuf ini dia digambarkan dalam Injil Matius, ya, bukan dalam Injil yang kita baca tadi. Bahkan Santo Yusuf pun ingin meninggalkan Bunda Maria. Coba saya, kalau sekarang ada nggak? Sekarang Pak Guru gantian. Yang mungkin sedang punya pacar atau mungkin sedang bertunangan, kalau ada, saya mau interaksi. Ada nggak? Atau relawan lah. Pak Denis mau ya, Pak boleh. Denis, Pak Denis. Sudah punya istri, Romo? Ya misalnya bayangkan saja ya. Dulu waktu Ya. misalnya masih pacaran misalnya. Atau sudah tunangan ya seperti Yusuf dan Maria. Suatu ketika pacarnya mengatakan, "Mas, saya hamil dari Roh Kudus." Reaksinya bagaimana? Pertama, Romo, apa? Begitu, terus di zoom in gitu kan. Begitu, Oke. kaget Mo, yang jelas kaget itu. Kaget ya. Apa-apaan kamu? Kita putus. UNIN. N, logo N gitu ya. Terima kasih Iya, jawabannya Pak Denis ya. Ya saya kira itu juga yang ada di pikirannya Santo Yusuf. Kita lihat ini, kita lihat patungnya, ekspresinya, ekspresi kesedihan. Nah, kok nggak bisa diklik? Ekspresi kesedihan dari Santo Yusuf ini wajahnya. Ya nggak bisa.
Ya, ini ekspresinya sedih ya. Wajah Santo Yusuf. Ini mungkin patungnya dibuat ya, ekspresi senimannya adalah sesudah Bunda Maria mengatakan kepada Santo Yusuf bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Santo Yusuf lalu ya berpikir seperti Pak Denis tadi ya, kita putus. Dia mau meninggalkan secara diam-diam Bunda Maria. Ya, sekali lagi saya harap ini penontonnya sudah dewasa semua ya. Kalau sepasang yang sudah bertunangan, belum berbuat apa-apa, belum ya bertindak sebagai suami istri, tentu nggak mungkin mengandung. Tetapi ini Bunda Maria sudah mengandung, dan ini Santo Yusuf wajahnya sedih. Lalu kemudian malaikat datang kepada Santo Yusuf ya, dan mengatakan ya, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Jadi Santo Yusuf juga didatangi oleh malaikat di dalam mimpi. Tapi ya saya mengajak Anda untuk membayangkan peristiwa ini secara manusiawi, apa yang dirasakan oleh Bunda Maria, apa yang dirasakan oleh Santo Yusuf. Ya, awalnya Bunda Maria sulit juga menerima, sulit juga percaya, dan di tengah kebingungannya itu Maria meyakinkan Bunda Maria dengan satu kalimat. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ya, ini kalimat malaikat kepada Bunda Maria. Jadi meskipun bingung, meskipun takut, meskipun Maria nggak paham, nggak tahu sepenuhnya apa yang akan terjadi, tetapi Bunda Maria menjawab, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kenapa? Karena ini ada janji dari Allah, bahwa Allah melalui Roh Kudusnya akan menaungi Bunda Maria. Jadi Maria ya meskipun dengan segala perasaan yang bercampur aduk tadi, Maria mengatakan jadilah padaku menurut perkataan. Ini yang terjadi di Gereja Nazaret. Kembali ke judul, sukacitanya di mana? Ini judulnya Sukacita Kristiani, tapi kok tentang kebingungan Bunda Maria, Santo Yusuf. Oke. Ya, sesudah Bunda Maria menerima tugas tanggung jawab dari malaikat tadi, dari Tuhan Allah melalui malaikat, Maria kemudian mengandung dan melahirkan Yesus. Sesudah Yesus lahir, dibawa ke Bait Allah di kota Yerusalem dan mendapatkan ramalan ini. Suatu pedang akan menembus jiwamu. Kembali kita tanya, sukacitanya apa? Suatu pedang kok malah kesedihan ya. Suatu pedang akan menembus jiwamu, artinya ya duka cita ya. Hatinya akan ya mengalami seperti tertusuk gitu, tertusuk pedang. Bunda Maria banyak mengalami kesedihan dalam hidupnya ya. Ini sudah diramalkan oleh seseorang namanya Simeon di Bait Allah. Ketika Bunda Maria dan juga Santo Yusuf membawa Yesus ke Bait Allah ya. Nah, banyak kesedihan dialami oleh Bunda Maria dan sebagai puncaknya adalah di Bukit Golgota. Di Bukit Golgota. Ini gambar saya ambil dari Bukit Golgota di tempat aslinya di kota Yerusalem. Kita lihat bagian bawah. Ini ada batu-batu asli Golgota ya, ditutup dengan kaca. Di sebelah sini juga ada. Lalu ini orang di dalamnya juga sedang pegang batu Golgota, ada lubang sedikit yang bisa dipakai untuk memegang batu Golgota di bawah situ. Itu batu asli dari zaman Yesus. Jadi salib diletakkan di situ, di atas Bukit Golgota. Kenapa ditutup dengan kaca? Karena ya supaya nggak diambili orang, karena kalau satu peziarah ambil secuil 1000 peziarah lama-lama habis ya batu Golgota ini ya. Makanya ditutup, orang hanya bisa pegang sedikit melalui lubang kecil gitu, memegang batu Golgota. Apalagi kalau ini di Indonesia udah habis jadi batu akik, jadi cincin nih. Ya ini dari Golgota asli. Yang mau saya tunjukkan di sini adalah Bunda Maria. Bunda Maria menerima kabar tadi ya, mengatakan terjadilah padaku menurut perkataan, dengan segala konsekuensinya. Salah satu konsekuensinya adalah ini. Bunda Maria melihat anaknya sendiri disalib. Ini seorang ibu pasti bisa membayangkan ya, melihat
anak kandungnya, disalib, disiksa, dan apa yang dilakukan Bunda Maria di situ? Di dekat salib, Yesus, Bunda Maria berdiri. Saya garis bawahi kata berdiri. Kenapa saya garis bawahi? Kalau ibu-ibu melihat anaknya sendiri menderita seperti Yesus, tangannya dipaku, kakinya dipaku, kepalanya dikasih mahkota duri, ditelanjangi di depan umum. Mungkin nggak kuat untuk berdiri, mungkin pingsan, menangis. Saya yakin Bunda Maria menangis juga, tapi dia kuat berdiri. Kenapa? Karena Bunda Maria yakin ya. Bunda Maria ingat kata-kata malaikat kira-kira 30 tahun sebelumnya, bahwa Roh Tuhan akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Janji ini dipegang terus Bunda Maria. Maka meskipun dia mengalami banyak penderitaan, mengalami duka cita, Bunda Maria tahu bahwa duka cita bukanlah akhir semuanya. Tuhan yang mengatur semuanya. Salib bukanlah berarti bahwa ceritanya tamat. Tidak. Bunda Maria memegang teguh janji ini. Allah yang mengatur semuanya. Allah akan menyertai dia. Allah akan menaungi dia. Maka itulah yang membuat Bunda Maria kuat. Nah, saudara-saudari sekalian, kita ingat kalau dalam perayaan Ekaristi, berkali-kali ya, Romo mengatakan Tuhan beserta kita, atau Tuhan sertamu. Dan umat menjawab ya, dan sertamu juga, atau sekarang dan selama-lamanya, dan berserta rohmu. Itu kita bisa bertanya, itu kalimat yang kita jawab sungguh-sungguh dari iman kita atau hanya hafalan? Kalau hanya hafalan ya mungkin kita nggak bisa seperti Bunda Maria ya, bahwa kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita seterusnya selama umur hidup kita. Meskipun hidup kita banyak kesulitan, banyak kesusahan, tapi kita belajar dari Bunda Maria, semua kesulitan bukanlah akhir cerita. Bahkan keterpurukan, kesedihan, kematian itu bukan berarti bahwa sinetronnya tamat. Bukan. Tuhan berjanji akan menyertai kita dan kita percaya, kita katakan Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kalau itu kita imani sungguh-sungguh, maka tidak ada keraguan bahwa ya, kalaupun kita mati, kalaupun kita menderita, kalaupun kita sedih, Tuhan bersama dengan kita. Yesus juga pernah mengalami kesedihan, Bunda Maria berkali-kali juga mengalami kesedihan. Tetapi kita belajar dari mereka ya, bahwa kesedihan bukanlah akhir dari segala-galanya. Maka inti dari cerita ini adalah kita belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria adalah teladan sukacita Kristiani. Jadi meskipun hidupnya penuh kesedihan, tetapi Bunda Maria memegang imannya dengan teguh, memegang janji malaikat bahwa Tuhan menyertai dia. Jadi ini yang kita bisa pelajari dari Bunda Maria. Semoga mungkin dalam hidup kita akan mengalami juga nggak selamanya bahagia, ada juga naik turun, ada saat-saat di mana kita mengalami kesedihan, tapi kita percaya Tuhan beserta kita. Saya mau mengajak saudara-saudari untuk, ya ini sebagai penutup, presentasi saya mau mengajak saudara-saudari untuk melihat video ini. Nah, saudara-saudari, sebagai penutup presentasi saya hari ini, saya mau menunjukkan sekarang saya ada di atas atap gereja Kabar Sukacita ini tadi yang ada di gambar yang kita lihat. Sekarang saya di atas atapnya. Saya mau menunjukkan kota Nazaret yang sekarang. Tentunya, ya kita lihat saja ya. Ini mulai dari kubah gerejanya, lalu kita balik kameranya. Ini adalah kota Nazaret. Di
yang saat ini. Tentunya sangat berbeda dengan yang kita baca dalam Injil, karena dikatakan bahwa Nazaret itu kota yang kecil. Bahkan Nathanael bertanya-tanya, adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Karena bukan sebuah kota, tetapi kampung kecil. Tapi sekarang sudah menjadi kota yang besar, ramai sekali. Di sini ada tinggal juga orang-orang Yahudi, orang-orang Muslim, juga orang-orang Kristiani. Ini kota Nazaret ya, ada kubahnya di sini. Kubah gereja Kabar Sukacita, biara tempat Romo tinggal ada di sebelah situ, dan di sebelah sana ada juga gereja Santo Yusuf, ada menaranya kelihatan. Lalu kalau kita membaca Injil Lukas bab 4, kita ingat cerita Yesus diusir dari Nazaret ya, sesudah Yesus membaca kitab Yesaya, lalu Yesus dibawa ke sebuah bukit, kemudian diusir, mau dibuang ya, kira-kira bukitnya di sana itu ya, pas diurus dengan jari saya. Itu untuk mengenakan peristiwa Injil Lukas bab 4, Yesus diusir dari Nazaret. Ya kira-kira ini penggambaran kota Nazaret zaman sekarang, tempat saya bertugas di sini. Oke, gimana cara baliknya? Saya kembalikan kepada host. Saya nggak tahu cara baliknya gimana nih. Ini kali ya. Oh ini. Stop share. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Theo atas pendalaman yang sudah diberikannya. Nah, sedikit mengambil saripati dan nilai-nilai yang bisa diambil dari pendalaman iman yang telah diberikan oleh Romo Theo. Pertama-tama tadi saat saya mengikuti pendalaman ini, saya berasa berziarah ya Romo ya, berziarah ke Nazaret. Sangat indah, lalu mengagumkan sekali begitu. Apalagi ketika saya melihat gereja gereja Bunda Maria tadi di situ, atau disebut Church of the Annunciation. Nah itu kan, wah keren banget ya. Kapan ya saya bisa ke sana? Aduh. Nah itu hanya sekedar intermezzo aja gitu. Nah dari pendalaman yang Romo sampaikan tadi, saya tertarik dengan kata-kata yang disampaikan oleh Romo mengenai spiritualitas Maria. Spiritualitas Maria yang Romo angkat tadi adalah Bunda Maria adalah teladan sukacita Kristiani. Mengapa teladan sukacita Kristiani? Karena melalui kesedihannya Bunda Maria tetap bertahan dan tetap berpengharapan. Seperti yang dikatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah ini menjadi suatu kalimat inspiratif, di mana kesedihan itu bukan akhir dari segala-galanya. Gitu. Kalau kita teringat dengan apa yang disampaikan, atau yang tertulis di Mazmur juga dikatakan, pengharapan di tengah-tengah penderitaan, dari Mazmur 126 ini, dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Nah, harapannya saudara-saudari sekalian yang ikut dalam pendalaman ini bisa mengalami sukacita Injili, sukacita Kristiani melalui spiritualitas Maria. Baik, Romo, sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan. Sesi tanya jawab ya, Romo ya. Ini dari live YouTube, chat di YouTube, dari Saudari Sansan. Pertanyaannya adalah, apakah kita harus selalu memandang hidup dengan cara positif? Apakah kita harus selalu bersukacita meski hidup ini begitu berat? Dalam psikologi kita mengenal toxic positivity. Apakah dalam kekristenan kita wajib selalu mengatakan, ya Tuhan, aku berbahagia? Nah itu Romo pertanyaannya. Cukup jelas ya Romo ya, pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, ini dari Saudara Jojo. Pertanyaannya,
sebagai orang beriman, bagaimana cara kita untuk terus menggelorakan sukacita Kristiani dalam diri kita? Ini mungkin mengarah kepada relevansinya di zaman sekarang itu bagaimana ya Romo, menggelorakan sukacita di tengah-tengah hidup bermasyarakat. Gitu. Begitu Romo, 2 pertanyaan dulu bisa langsung dijawab. Dipersilakan Romo Theo. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Tentu kalau positive thinking kita harus. Seperti tadi belajar dari Bunda Maria, kembali kepada presentasi tadi, belajar dari Bunda Maria. Kita semua manusia mengalami berbagai macam perasaan, ada kesedihan, ada bahagia juga. Ada saat-saat di mana kita susah, serasa semacam semua masalah datang bersama-sama gitu ya. Ya, tentunya kita boleh juga mengatakan bahwa saya sedang bersedih. Dalam doa-doa kita mengeluh. Kalau saudara-saudari membaca kitab Mazmur itu juga banyak keluhan di situ. Mungkin kalau sedang sedih, baca juga kitab Mazmur, boleh saja. Tetapi yang lebih utama dari situ ya sesuai dengan tema kita hari ini, sukacita Kristiani. Bahwa kesusahan, penderitaan, kesedihan, itu bukanlah cerita terakhir. Kalaupun mungkin saudara-saudari kita pada saat ini mengalami, ada yang menderita, ada yang terkena virus corona, bahkan sampai meninggal, kita kehilangan mereka, tentu kita bersedih. Tapi kita orang beriman, kita percaya itu bukan akhir cerita. Bahwa roh orang-orang yang meninggal naik ke surga, Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Itu iman kita. Maka kalau kita berpegang pada iman ini, ya sedih, oke, normal, itu manusiawi. Saya juga mengalami kesedihan, Bunda Maria juga kesedihan, Yesus juga pernah mengalami kesedihan, ketakutan. Tapi sekali lagi itu bukan akhir cerita, itu bukan sinetron yang tamat di situ, bukan. Tapi ada kelanjutannya. Bunda Maria bersama para murid ya, hari Jumat Agung mereka sedih. Sedih luar biasa, gurunya mati, Bunda Maria ya, anaknya mati di kayu salib. Awalnya mereka nyebar kemana-mana. Bunda Maria tegar berdiri di atas salib, di bawah salib, bersama satu murid Yohanes ya. Karena Bunda Maria tahu itu bukan akhir. Ceritanya belum selesai. Sinetronnya masih bersambung. Ada season berikutnya. Season berikutnya apa? Yesus bangkit. Nah, itu untuk kita semua. Untuk kita semua yang Kristiani, kita percaya bahwa seperti tadi saya katakan, kalau kita percaya Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya, maka ya kita percaya ya Tuhan mengatur semuanya. Semoga menjawab pertanyaan yang pertama ya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, bisa tolong diingatkan lagi pertanyaan yang kedua. Ada di sini. Pertanyaan yang kedua, Romo. Sebagaimana kita orang beriman. Nah, bagaimana cara kita untuk terus menggelorakan sukacita Kristiani dalam diri kita? Gitu, pertanyaannya, Romo. Oke, bagaimana terus menggelorakan sukacita Kristiani ya? Ya, saya kira sudah masuk dalam jawaban saya yang pertama bahwa ya bisa jadi kita juga mengalami kesedihan, bukan terus gembira terus, kita ketawa terus karena kita orang Kristiani, kita rajin ke gereja terus kita ketawa terus sepanjang hari, kita bahagia terus, enggak juga. Tentu ada saat-saat di mana kita mengalami kesedihan juga. Tetapi ya berbekalkan iman kita bahwa Tuhan menyertai kita dalam hidup kita sehari-hari, maka bersedih. Kalau kita mengalami kesedihan, ya kita punya dasar untuk bangkit dari kesedihan gitu. Artinya iman kita menjadi dasar ke bangun dari keterpurukan atau bangun dari kesedihan. Sebenarnya sudah masuk sih, arahnya sama pertanyaan pertama dan kedua ini. Saya kira jawaban saya sudah termasuk gitu. Semoga menjawab.
Oke, terima kasih Romo atas jawabannya. Nah, tadi Romo menyampaikan bahwa kesedihan, kesusahan, kegelisahan bukan akhir cerita kita. Ada hal, ada nilai-nilai yang dapat kita refleksikan, ada harapan yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri, oleh Tuhan sendiri di depan sana, bahwa nanti akan ada kebahagiaan. Begitu juga yang dialami oleh Bunda Maria. Bunda Maria mengalami kesedihan, kegelisahan, tapi setelah itu mendapatkan sukacita, lalu mengalami kegembiraan. Asalkan kita tetap berbekal kepada iman kita. Nah, itu dua pertanyaan tersebut. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu guru sekalian yang hadir di ruang Zoom ini? Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau boleh, kalau ada dipersilakan, nggak apa-apa. Pak Denis, silakan. Sudah Baik, unmute. terima kasih, Brother. Pertama, terima kasih Romo untuk sesi malam ini. Ini sesi yang sangat membawa kami dari ruang masing-masing menuju ke kota kecil di Nazaret sana ya. Pertanyaan saya sederhana, Romo. Maria ini kan seorang pribadi yang apa ya? Dalam bayangan saya ketika membaca kitab suci, pribadi yang menerima kepahitan, ya, pribadi yang menerima kepahitan. Artinya dalam bahasa Romo tadi, sukacita Kristiani itu ditampilkan begitu sederhana, begitu ya, dari pengalaman hidup sehari-hari, dan memang harus dimaknai, gitu ya. Menurut Romo, tahap apa saja yang bisa dilalui ya untuk mencapai sukacita Kristiani yang utuh, gitu ya. Ini pertanyaan saya, Romo. Terima kasih, Brother. Silakan langsung dijawab saja, Romo. Oke. Tahap apa saja ya? Ya, saya kira kalau kita mengimani betul kata-kata yang diucapkan dalam Ekaristi itu, atau kita membaca kitab suci, bahwa Tuhan beserta kita dalam segala keadaan hidup kita, saya kira itu menjadi tahap pertama. Tahap pertama. Jadi kita sungguh-sungguh mengimani lah jawaban-jawaban kita dalam Ekaristi. Misalnya tadi yang saya sebutkan, misalnya Romo mengatakan Tuhan beserta kita. Kita jawab sekarang dan selama-lamanya. Ini kalau jawaban ini hanya hafalan di kepala, nggak masuk dalam iman kita, ya belum masuk. Menurut saya belum masuk. Belum masuk tahap pertama. Yang pertama kita harus mengimani dulu bahwa apapun yang terjadi ini Tuhan beserta kita. Kalau kita sudah mengalami itu, tahap yang kedua, kita mengalami ujian-ujian pun, kita kembali ya. Mungkin ujian-ujian dalam hidup itu berat, misalnya masalah-masalah banyak. Saya kira ada saat di mana orang-orang sungguh-sungguh terpuruk, butuh waktu sendiri ya. Butuh waktu sendiri, mungkin retret atau untuk menyendiri, sekedar menyendiri cari refreshing ya. Pada saat-saat seperti itu, kita perlu mengingat kembali kepada iman kita Kristiani. Kalau memang kita sungguh-sungguh percaya Tuhan beserta kita ya, tentunya belajar dari Bunda Maria, kita percaya bahwa itu semua bukanlah akhir segalanya. Jawaban saya sekitar itu aja ya, tadi. Ya saya kira memang ya arahnya sama semua. Begitu. Semoga menjawab ya Pak Denis ya, tahap-tahapnya apa saja ya. Saya kira yang pertama harus imannya dulu dari dalam hati. Baru kemudian ketemu dengan ujian-ujian masalah sehari-hari, kita harus kembali lagi dalam iman kita itu. Terima kasih. Terima kasih Romo. Begitu Pak Denis menjawab ya. Dari kita harus perlu punya iman dulu, ketika kita dihadapkan dengan realitas, kita pun akan istilahnya berbenturan dengan realitas, kita harus kembali lagi kepada iman dan tetap menautkan kepada harapan. Itu kan yang tadi dijelaskan oleh Romo Theo.
Kemudian ada lagi Romo pertanyaan, nggak apa-apa ya Romo ya, rada panjang dikit. Ini pertanyaan dari Ibu Juliana. Ibu Juliana ya. Pertanyaannya adalah, kalau lagi susah, kan kita suka tidak sabar untuk menunggu. Ya kan Romo ya, manusiawi banget ini. Kalau lagi susah kan kita suka tidak sabar untuk menunggu. Apa yang harus kita buat supaya kita bisa sabar? Apakah ada doa khusus yang membuat kita, apakah ada doa khusus supaya kita dapat sabar dan tetap ikhlas menghadapi situasi tersebut? Gitu Romo, apakah bisa dijawab? Dipersilahkanlah kalau gitu. Ya, sabar menunggu itu ya. Jadi misalnya kita punya keinginan-keinginan, kita sampaikan dalam doa, kok sepertinya Tuhan ini kok diam saja gitu ya, nggak menjawab apa-apa, gitu kita harus sabarnya gimana gitu ya. Iya. Apakah gitu pertanyaannya tadi ya? Iya, betul Romo. Ya, oke. Ya, saya kira peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam kitab suci ya, mengajarkan kita untuk itu. Tidak semua yang kita inginkan itu diberikan kepada Tuhan. Kita boleh berdoa. Kita boleh berdoa novena 9 kali, kita boleh berdoa ziarah ke banyak tempat, 9 Gua Maria, macam-macam. Tapi kalau Tuhan tidak menginginkan, ya tidak akan memberi. Atau mengabulkan doa kita dengan cara yang lain, misalnya ya. Ya, dalam Injil kita baca cerita Yesus di Taman Getsemani. Yesus sebagai Allah tentunya dia mengatur semuanya. Tapi Yesus sebagai manusia, dia harus taat kepada Bapa. Dan di Taman Getsemani Yesus berdoa kepada Bapa. Kalau boleh, piala ini berlalu daripadaku. Itu bahasa sastra ya, bahasa yang bukan sastra. Kalau boleh besoknya Yesus jangan disalibkan gitu. Itu bahasa yang bukan sastra. Tapi apa yang terjadi? Besoknya Yesus disalib. Artinya apa? Doa Yesus tidak dikabulkan oleh Bapa. Ya, seringkali kita lupa berdoa. Kalau kita lupa berdoa, Yesus berdoa waktu itu ya. Ya Tuhan, jikalau sekiranya boleh, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Nah, yang kita sering lupa adalah kalimat berikutnya. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Nah, ini yang seringkali kita lupa ya. Kita memohon banyak hal kepada Tuhan, kita minta ini, minta itu, pengen punya ini, pengen dapat prestasi itu, tapi kita lupa mengatakan satu kalimat terakhir seperti yang diucapkan oleh Yesus. Bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Ya, kalau kita percaya bahwa kehendak Tuhan yang terjadi, tentunya otomatis itu sabarnya keluar. Kita percaya Tuhan punya yang terbaik yang disimpan untuk kita. Semoga menjawab ya, Frater. Baik, Theo, terima kasih. Ya, tadi disampaikan bahwa Yesus berdoa di Taman Getsemani gitu, tetap mempasrahkan seluruh hidupnya kepada Allah sendiri yang mempunyai segala rancangan dan kehendaknya. Nah, itu sangat mendalam sekali ya, di mana Yesus yang adalah seorang Allah, 100% Allah dan 100% manusia, tetap mempasrahkan dirinya kepada Allah sendiri. Nah, kita yang sebagai manusia juga seharusnya bisa mengikuti teladan Yesus dengan mempasrahkan dan juga menautkan segala harapan-harapan kita kepada Allah gitu. Meski kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Nah, itu. Tuh. Gitu Romo, 3 pertanyaan dan 4 deh berarti. 4 pertanyaan sudah disampaikan. Kira-kira cukup ya Romo ya? Cukup. Nah, sebagai penutup saya ingin mengambil kesimpulan. Spiritualitas dari tema pada malam hari ini. Ada apa? Sebentar Romo. Ada pertanyaan lagi dari Pak Theo?
Oh, bentar Romo, ada pertanyaan satu lagi nih Romo. Oke, Maaf ya Romo ya, tadi saya udah mau tutup padahal. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wah, ini ada 3 Romo, nggak apa-apa ya Romo ya? Waktunya masih cukup Romo untuk Oke, Romo? no problem. Nggak apa-apa ya, satu-satu dulu ya Romo ya. Bebas. 3 pertanyaan. Yang pertama dari Saudara Adi Condro. Proses Bunda Maria sungguh pahit. Bagaimana supaya seorang pribadi dapat menerima kepahitan tersebut seperti Bunda Maria? Dan tahap apa saja yang bisa dilalui untuk mencapai sukacita berdasarkan sukacita Kristiani? Itu yang pertama. Silakan mau dijawab Oke, dulu. tunggu. Saya kira sudah dijawab itu pertanyaannya, kira-kira sama juga seperti yang dikatakan Pak Denis juga tadi dalam presentasi juga sudah disampaikan. Saya kira sudah terjawab mungkin mengenai tahap apa saja, bagaimana mencapai sukacita Kristiani berdasarkan sukacita Kristiani. Saya kira sama pertanyaan dengan sebelumnya. Jadi sudah dijawab ya Saudara Adi Bisa ke Sondro. pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya saja ya Romo ya. Ya. Ini dari Saudari Rini Utari. Pertanyaannya, Romo, apakah berpasrah pada kehendak Allah itu berarti kita tidak usah berusaha? Toh Tuhan sudah punya rencananya untuk kita. Nah ini cukup menyentil iman kita ya Romo ya. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Ya. Apakah berpasrah pada kehendak Allah itu berarti kita tidak usah berusaha? Toh Tuhan sudah punya rencananya untuk kita. Silakan Romo dijawab dulu. Ya, saya kira kalau apakah kita nggak usah berusaha, saya kira tidak ya. Kita tetap harus ya punya keinginan, kita berusaha untuk mencapai keinginan kita ya. Tentunya dengan berlatar belakang bahwa Tuhan mengatur semuanya, seperti kita percaya selama ini bahwa ya manusia merencanakan banyak hal, tapi Tuhan yang akan mengatur semuanya. Nah, kalau kita nggak berusaha, nggak berbuat apa-apa, kemudian ya itu malah jadi kemalasan. Itu disampaikan Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Tesalonika ya. Barang siapa orang yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Jadi kita juga harus berusaha. Manusia juga harus berusaha. Sama seperti ya, Tuhan sudah punya rencana dalam diri Bunda Maria, bahwa nantinya Bunda Maria akan mengandung Yesus, mengandung Putra Allah, dan menjadi ibunya. Nah, ini rencana Allah. Tetapi kalau misalnya di rumah Bunda Maria tadi, Maria mengatakan tidak, apakah Bunda Maria jadi ibunya Yesus? Tentunya kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Seandainya Bunda Maria tidak mengatakan terjadilah padaku menurut perkataanmu, apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Tetapi kita belajar di situ bahwa rencana Allah di satu sisi perlu juga dengan kolaborasi atau kerjasama dengan manusia. Jadi rencana Allah satu sisi, lalu Bunda Maria ini menjadi ibu Yesus. Dua-duanya klop, jalanlah rencana Tuhan Allah. Jadi harus ada usaha juga. Jadi ini apakah kita tidak usah berusaha? Tentunya tidak. Kita tetap harus berusaha memenuhi yang menjadi keinginan kita. Kita harus bekerja, harus ya banyak hal. Kita tetap harus berusaha. Ya, saya kira begitu. Oke, makasih Romo. Kita tetap harus berusaha ya meskipun Tuhan yang punya rencana. Gitu. Ini pertanyaan yang terakhir Romo. Pertanyaan pamungkas. Aduh. Oke. Pertanyaan dari Saudari Natalia Gultom. Nah, pertanyaannya, Romo, mengapa orang lebih mudah mendapatkan sesuatu? Namun, ada yang harus susah payah dahulu untuk mendapatkan sesuatu. Padahal sudah beriman, sudah berdoa, sudah usaha, tapi hasilnya masih tetap kurang. Itu Romo. Silakan dijawab. Cukup jelas ya Romo ya? Sangat jelas ini tanyanya.
Ya, oke. Nah, ini gimana ya? Ya, jadi kenapa kok orang lain bisa dapat dengan mudah sementara kita, katakanlah kita harus berusaha keras gitu ya. Ya, semua punya, Allah punya, Tuhan punya kehendak ya untuk masing-masing kita. Ada yang langsung dikasih, oh, bapaknya kaya, langsung punya banyak barang di rumah, punya banyak harta, nggak usah berusaha pun dia sudah kaya misalnya gitu. Sementara yang lain harus bekerja keras, itu pun hanya untuk makan sehari. Ya, apakah Tuhan mencintai yang satu lalu tidak mencintai yang lain? Tentunya tidak ya. Tuhan Allah itu memberi matahari untuk semua, rata. Nah, pertanyaannya kenapa? Ya kita nggak tahu, itu rencana Tuhan. Barangkali Tuhan tahu yang ini lebih kuat, maka ya dia harus berusaha dulu. Barangkali yang sana, entahlah, kita nggak tahu memahami rencana Tuhan. Yang jelas, masing-masing orang punya rezekinya masing-masing. Tuhan punya kehendak untuk setiap orang berbeda-beda. Kalau kita membaca Injil ya, perumpamaan tentang pekerja. Perumpamaan tentang pekerja ya. Ada yang bekerja cuma 1 jam, ada yang bekerja 8 jam, tapi gajinya sama. 1 dinar. Lalu protes. Loh, saya kerja 8 jam. Kok gajinya sama dengan yang kerja cuma 1 jam? Apa jawaban Tuhan? Iri hatikah engkau? Kalau aku murah hati. Jadi, semoga ini menjawab pertanyaan bahwa masing-masing kita sudah diatur rezekinya masing-masing. Mungkin yang lain lebih mudah dapat, yang kita lebih susah, tidak perlu iri hati ya. Itu bukan saya yang mengatakan, tetapi perumpamaan Yesus tentang pekerja. Iri hatikah engkau kalau aku murah hati. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang terakhir itu. Baik, terima kasih Romo. Ya kalau dikatakan dalam pengkhotbah itu semua indah pada waktunya lah ya, Mo ya. Waktu Tuhan itu sungguhlah indah. Gitu. Walaupun kita harus bersusah payah, kita harus mengalami kesusahan, kedukaan, nah pasti ada harapan, ada rancangan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, begitu Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pendalaman iman virtual kita sudah selesai. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan di YouTube yang tidak bisa disampaikan karena waktu yang tidak mencukupi. Mungkin nanti bisa saja saudara-saudari sekalian silakan langsung japri ya. Japri kepada Romo Theo, atau enggak nanti bisa follow juga loh di YouTube-nya Romo Theo. Tadi baca Injil di TKP. Nah, itu ada YouTube-nya. Romo Theodorus Beta. Itu OFM. Silakan dilihat nanti di situ. Nah, sebagai penutup, saya akan menyampaikan poin-poin dari pendalaman iman kita pada malam hari ini. Nah, poin yang ditekankan dari Romo Theo adalah spiritualitas Bunda Maria, yakni walaupun di dalam kesedihan, di dalam kepedihan, ia tetap terus berpengharapan. Dikatakan bahwa Bunda Maria adalah teladan sukacita Kristiani, di mana kesedihan bukan akhir dari segalanya, melainkan ada suatu rancangan indah yang disediakan. Nih. Begitu, saudara-saudari, kita akan berjumpa kembali pada pendalaman iman virtual di minggu depan, jam 7. Kemudian, siapakah narasumbernya? Apakah tema yang akan diangkat? Nah, silakan nanti saudara-saudari sekalian bisa subscribe atau juga mengikuti channel YouTube di Sekolah Santo Yakobus. Nanti di situ akan disampaikan siapakah narasumber yang selanjutnya. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Kemudian di akhir saya mengucapkan berterima kasih kepada Romo Theo atas kesempatan dan pendalaman materi mengenai sukacita Injili di zaman sekarang yang cukup mengena dan juga
menyentil hati kita dan iman kita. Terima kasih atas kesempatannya. Bisa berjumpa kembali nanti di kemudian hari, akan kami sampaikan nanti, begitu. Begitu Romo dan saudara-saudari sekalian, kita tutup pertemuan pendalaman iman malam hari ini dengan doa. Minta bantuannya kepada Bapak Denis untuk memimpin doa penutup. Silakan. Romo, suster, Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang terkasih, kita akan mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Nanti mohon Romo juga memberikan berkatnya ya Romo ya, di akhir nanti. Terima kasih Romo. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, sumber sukacita kami yang sejati. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pertemuan kami malam ini. Sabda-Mu dalam kitab suci yang kami dengarkan dan kami renungkan hari ini, membantu kami untuk menemukan makna dan tujuan hidup kami di dunia ini, dan tentu saja membawakan sukacita Injili bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah sabda-Mu selalu menjadi kekuatan bagi kami untuk mewujudkan sukacita tersebut dalam hati kami masing-masing dan dapat kami bagikan dengan orang-orang di sekitar kami. Bunda Maria, Bunda Gereja, sertailah kami putra dan putri-Mu. Doa ini kami mohonkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yakobus, doakanlah kami. Amin. Mohon berkat dari Romo. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima Terima kasih kasih Bapak banyak. Ibu. Terima kasih Pak Terima Denis, kasih, kita Romo. kasih Romo. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih atas kesediaan dan partisipasinya saudara-saudari sekalian. Salam Yakobian, religius, humanis, intelektual, peduli lingkungan, dan nasionalis. Dadah.